Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pelajaran informatika kali ini kita akan belajar mengenai cara memformat teks dalam dokumen web. Jadi, teks di dalam dokumen web dapat diformat secara khusus. Memformat teks ini disebut dengan penekanan tampilan yang dibuat berbeda dalam beberapa bentuk. Nah, beberapa bentuk penekanan tampilan itu ada yang pertama tebal atau bold, kemudian kedua miring, yang ketiga huruf garis bawah atau membuat garis di bawah teksnya ya. Kemudian yang keempat membesarkan huruf, yang kelima mengecilkan huruf, dan yang keenam teks posisi di atas, dan yang ketujuh teks posisi di bawah. Tentunya masih banyak lagi beberapa bentuk yang lainnya, tapi di sini kita akan membahas beberapa bentuk yang kita sebutkan yang di sini. Kemudian untuk kode penekanan tampilan itu di sini sudah dijelaskan atau tertera keterangannya. Untuk tebal itu menggunakan kode B, kemudian untuk miring itu menggunakan kode I, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara memformat teks dalam dokumen web. Oke, yang pertama kita akan praktek mengenai bagaimana cara memformat teks dalam dokumen web. Tentunya di sini sudah saya siapkan isi web. Dan di sini sudah ada HTML untuk membuka sebuah halaman web. Kemudian head, title itu untuk memberikan keterangan yang ada di text bar. Kemudian body yaitu keterangan isinya. Nah, di sini isinya saya menggunakan keterangan-keterangan atau penekanan kode pada memformat teks dokumen web. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Diawali dengan kode B. Kode B yang artinya untuk menebalkan teks. Kemudian saya isikan hari ini adalah hari yang menyenangkan. Kemudian ditutup dengan menggunakan kode miring B. Garis miring kemudian B. Nah, di sini kan ada BR. BR itu fungsinya untuk apa? BR ini fungsinya untuk membuat baris baru atau yang disebut dengan enter. BR ini sama dengan enter kalau di halaman web ya. Kalau di bahasa biasa itu adalah enter. Kemudian baris yang kedua ini menggunakan kode I. Kode I ini adalah untuk membuat teks ini menjadi miring. Kemudian ditutup juga menggunakan garis miring I. Nah, di baris yang ketiga di sini menggunakan kode U atau yang namanya underline untuk membuat garis di bawah teks. Kemudian ditutup lagi dengan garing U. Selanjutnya di sini ada kode big. Kode big ini fungsinya untuk membesarkan teks pada halaman web. Kemudian small ini adalah kebalikan dari big. Kalau big itu untuk memperbesar teks, kalau small ini untuk memperkecil teks. Kemudian di sini di baris berikutnya ada kode sub. Sub ini adalah superscript. Superscript ini fungsinya untuk menampilkan teksnya itu berada di posisi atas. Jadi kode setelah kode sub ini, kata yang setelah kode sub itu akan tampil di posisi atas. Kenapa sub ini kok kodenya ada di tengah-tengah? Karena jika dia ditaruh di paling awal atau di depan, dia akan tidak berfungsi. Sub ini tidak berfungsi jika ditaruh di depan, karena sub ini fungsinya untuk membuat teks selanjutnya itu berada di posisi atas. Kalau misalnya ditaruh di setelah kata hari, di sini bisa. Yang penting tidak di paling awal. Kemudian di baris berikutnya ada kode sub. Sub ini kebalikan dari sub menggunakan P. Kalau ini kan menggunakan B subnya, yang artinya subscript.
Kalau yang sub menggunakan P itu superscript. Nah, kalau sub ini kan tadi untuk menampilkan teks yang setelahnya kode itu di posisi atas. Kalau sub yang ini itu teks yang setelah kode itu akan ditampilkan di posisi bawah. Kemudian kita coba ya, kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya jangan lupa kita save terlebih dahulu filenya ini menggunakan Ctrl S. Berhubung di sini saya sudah save atau menyimpan file ini, jadi tinggal Ctrl S saja ya. Kalau teman-teman yang belum disimpan, itu disimpan dulu, kemudian jangan lupa .html untuk membuat file tersebut berubah menjadi web atau berubah HTML. Kemudian setelah itu kan akan muncul nih di webnya seperti ini. Sudah bisa kan ya pastinya ya teman-teman. Kemudian di sini kita cocokkan sama kode yang tadi. Nih. Di baris yang pertama, di sini kan menggunakan kode B. Jadi tampilannya teksnya akan berubah menjadi tebal daripada teks yang lainnya. Kemudian I itu untuk miring. Nah, di sini teksnya sudah miring ya. Kemudian U atau underline itu membuat garis di bawahnya teks. Jadi ini sudah ada garisnya. Kemudian big ini untuk memperbesar ukuran teksnya. Nah, di sini sudah besar ya teksnya daripada yang lainnya. Kemudian small yaitu untuk memperkecil teks. Terus kemudian nah di sini bedanya sub dan sub. Sub menggunakan P dan sub menggunakan B. Di sini hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hari yang menyenangkan ini dia akan tampil di posisi atas, agak sedikit ke atas ya, tidak lurus dengan teks yang sebelumnya. Kemudian yang sub ini yang menggunakan B itu dia tampilnya di posisi yang paling bawah. Sampai sini teman-teman sudah paham ya mengenai memformat teks dalam dokumen web. Oke, kita lanjutkan di praktek yang kedua, masih berada di memformat teks dalam dokumen web. Tapi bedanya di sini kita akan belajar mengenai text preformat. Text preformat ini digunakan untuk menampilkan sesuai dengan dokumen web tersebut dalam editor teks. Kode HTML untuk preformat adalah kurung buka, kurung tutup yang berisi dengan kata pre. Nah, kita langsung ke praktiknya saja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi atau sebuah isi dalam dokumen yang berisikan kata informatika Man 1 Pasuruan preformat. Tapi di sini saya mempercantik tampilannya dengan beberapa kode atau beberapa perintah ya, kayak misalnya saya menggunakan tanda plus, tanda minus, tanda miring untuk membuat sebuah tampilan yang berbeda. Nah, di sini untuk preformat, teks preformat ini kode HTML-nya ini menggunakan kata pre dan ditutup dengan garis miring pre. Nah, cara membuatnya ini gimana? Sangat mudah sekali, kita coba ya. Tapi kita buatnya yang kotak aja ya. Semisalnya nih, kita menggunakan tanda plus, nah, jika sudah seperti ini, mari kita tampilkan di halaman webnya. Jangan lupa disimpan dulu, Ctrl S. Nah, di sini sudah ada di halaman webnya. Kita refresh terlebih dahulu. Di sini kan sudah tampil ya teman-teman ya, seperti yang kita buat dalam teks notepad tadi.
Nah, di sini tampil ya. Jadi fungsi dari kode pre atau text pre format ini, meskipun kita menggunakan spasi, tanda kurung buka, kurung tutup, plus minus, kemudian titik, terus kemudian garis miring, itu dia bisa berfungsi tanpa menggunakan kode HTML. Contohnya saja, sebelumnya kita untuk membuat baris baru atau enter itu kan harus menggunakan kode BR gitu kan ya. Tapi di text pre format ini kita hanya menggunakan kode pre saja. Menggunakan kode pre ini kita bisa melakukan apapun yang kita mau kita pakai spasi, mau kita pakai enter, nah mau kita pakai tab, itu bisa berfungsi dan tampil gitu. Misalnya nih kita tidak menggunakan kode pre, kita hapus dulu ya kode pre nya, kemudian jangan lupa kita Ctrl S, terus kita refresh di sini. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini, berantakan sekali, seperti tidak ada spasinya, tidak ada enter maupun yang lainnya. Jadi sudah paham ya sampai sini apa fungsi dari text pre format tersebut. Mungkin pembelajaran informatika kali ini kita cukupkan. Selamat menonton dan terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.